Pernah nggak sih kalian berpikir bahwa bunuh diri itu menular? Dan kira-kira kenapa sih hal itu bisa menjadi sebuah tren? Untuk tahu jawabannya, mari kita saksikan video berikut. Jasa dari WHO, terdapat 700.000 kasus bunuh diri dengan rentang usia 15 sampai 29 tahun yang melakukan tindak bunuh diri pada tiap tahun. Dan 77% dari negara dengan klasifikasi rendah hingga menengah. Menelan racun, gantung diri, dan menembakkan senjata api adalah metode yang paling umum seseorang untuk melakukan tindak bunuh diri. So, bagaimana dengan Indonesia? Dilansir dari Pusiknas Polri, terdapat 971 kasus bunuh diri per Oktober 2023. Dan Jawa Tengah menyumbangkan angka terbanyak dengan total kasus 356. Ini bukan suatu angka kecil, ini suatu angka di mana menunjukkan bahwa terdapat angka yang mengkhawatirkan bagi kita sebagai penerus bangsa. So, di sini kita akan membahas mengenai bunuh diri dan how to prevent it. Bunuh diri atau suicide berasal dari bahasa Latin, yaitu sui yang berarti of oneself atau dirinya sendiri, dan side atau sidium yang berarti killing atau membunuh. Rosenberg tahun 1988 mendefinisikan bunuh diri sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh individu untuk mengakhiri hidupnya sendiri, di mana mengakhiri hidupnya itu dilakukan secara sengaja untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Linehan dan Sharin tahun 1988 juga mendefinisikan bunuh diri sebagai sebuah upaya individu yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan dalam kondisi stres berat, di mana sedikitnya atau minimnya alternatif solusi yang tersedia bagi dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya penghilangan diri dijadikan sebuah solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi dirinya. Dari beberapa definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bunuh diri merupakan sebuah upaya atau tindakan yang dapat menyebabkan kematian, disengaja, kemudian dilakukan oleh dirinya sendiri, di mana pelaku menganggap bahwa tindakan mengakhiri hidup atau bunuh diri itu sebagai sebuah jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Lalu, ada beberapa penyebab bunuh diri, yaitu yang pertama ada bunuh diri formal, di mana kebiasaan kuno di Jepang itu seorang yang mempermalukan keluarganya atau mempermalukan diri sendiri itu akan menusuk dirinya dengan pedang. Selanjutnya yang kedua ada bunuh diri egoistis, di mana biasa terjadi pada lansia ketika ia merasa kesepian karena merasa bahwa kehilangan kontak dengan keluarga atau dengan teman masa lalunya. Selanjutnya ada anomik, bunuh diri anomik, di mana seseorang itu tiba-tiba kehilangan pekerjaan satu-satunya dan menyebabkan stres. Selanjutnya yang terakhir ada fatalistik atau bunuh diri fatalistik, yaitu seorang yang menyerah dengan keadaan nasibnya. 8 tanda peringatan bunuh diri. Yang pertama, membicarakan keinginan bunuh diri. Yang kedua, membenci dan menghujat diri sendiri, seperti merasa malu, merasa dirinya selalu bersalah, merasa dirinya itu beban, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, mencari cara mematikan untuk bunuh diri, seperti mencari gedung tinggi atau mencari cara bunuh diri yang paling cepat, melalui Google misalnya. Lalu yang keempat, mengatur segala hal untuk ditinggalkan, seperti menulis surat pribadi yang mengandung pesan tersirat. Lalu yang kelima, mengucapkan perpisahan, seperti memberikan pesan ke orang terdekat seolah-olah itu mereka tidak akan bertemu lagi. Lalu yang keenam, menarik diri dari orang lain. Lalu yang ketujuh, perilaku merusak diri sendiri, seperti melukai diri sendiri atau sengaja melakukan hal yang berbahaya untuk dirinya sendiri. Lalu yang kedelapan, perubahan fisik dan mood yang drastis, seperti tidur yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, serta perubahan makan yang cukup drastis. Intervensi pada bunuh diri memiliki dua macam. Yang pertama yaitu intervensi secara internal yang melibatkan upaya secara langsung kepada individu yang mengalami stres emosional ataupun kepada individu yang memiliki pikiran untuk bunuh diri. Hal ini melibatkan sesi konseling ataupun terapi oleh profesional kesehatan mental, dapat juga melalui dukungan dari keluarga ataupun teman, dan dapat juga dilakukan strategi coping seperti olahraga ataupun meditasi.
Yang kedua ada intervensi secara eksternal yang dapat dilakukan melalui program-program di komunitas untuk pencegahan bunuh diri dan dapat juga dilakukan sosialisasi secara langsung ataupun melalui media sosial yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas. So, balik ke pertanyaan yang di awal, apakah bunuh diri itu menular? Nah, sejauh ini dari penelitian belum ada kejelasan apakah bunuh diri itu menular. Nah, tetapi ada hasil penelitian yang menjelaskan hubungan positif antara perilaku bunuh diri dan paparan liputan media terkait bunuh diri. Nah, ketika kita mendengar adanya kabar bunuh diri, pasti kita akan merasa sedih dan penasaran. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih sosial media atau liputan media di televisi, di mana seringkali liputan media itu menjelaskan detail mengenai metode atau bagaimana cara-cara seseorang itu melakukan bunuh diri. Sehingga calon korban itu merasa bahwa ia itu mendapatkan panduan untuk melakukan bunuh diri tersebut. Begitu. Dan liputan media itu malah jarang untuk membahas mengenai penyelesaian masalah atau cara-cara menanggulangi bunuh diri tersebut. Demikian itu video psikoedukasi dari kami, semoga dapat membantu Anda. Akhir kata dari saya, don't suffer in silence and seek professional help if you need it. Thank you. Terasa dijelaskan juga dia Bro, ya kok mau itu kan? Backline. Oh enggak deh.